Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wisnu Dewa Saputra. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai fuzzy logic atau yang biasa kita kenal dengan logika fuzzy. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Sejarah fuzzy. Logika fuzzy telah dipelajari sejak tahun 1920-an. Namun istilah logika fuzzy pertama kali digunakan pada tahun 1965 oleh Profesor Lotfi Zadeh, seorang profesor di UC Berkeley di California. Dia mengamati bahwa logika komputer konvensional tidak mampu memanipulasi data yang mewakili ide manusia yang subjektif atau tidak jelas. Apa itu logika fuzzy? Logika fuzzy adalah suatu logika yang memiliki nilai kekaburan atau kesamaran antara benar atau salah. Dalam teori logika fuzzy, suatu nilai bisa bernilai besar dan salah secara bersamaan. Namun, berapa besar kebenaran dan kesalahan suatu nilai tergantung pada bobot keanggotaan yang dimilikinya. Maka dari itu, logika fuzzy hadir untuk menirukan cara manusia mengambil keputusan dengan kemampuan bekerja dari data yang samar atau tidak rinci dan menemukan penyelesaian yang tepat. Lawan dari fuzzy adalah crispy atau klasik atau biasa kita kenal dengan konvensional. Fuzzy berarti tidak jelas atau kabur. Dan crispy berarti jelas atau tegas. Nah, kita perhatikan di sini. Seandainya ditanyakan, apakah hari ini cerah? Ya, bernilai 1 dan tidak bernilai 0. Jika kita menemukan situasi seperti ini, maka itu dinamakan dengan logika boolean. Jadi, jawabannya ada 2. Ya, dengan nilai 1 dan tidak dengan nilai 0. Mari kita bandingkan dengan logika samar, kabur, atau logika fuzzy tadi. Apakah hari ini cerah? Kemungkinan besar ya. Jadi, presentasinya adalah 0,90. Artinya, dia yakin bahwa hari ini cerah sebesar 90%. Mungkin 0,25. Kemungkinan kecil 0,10. Jadi, logika manusia tidak bisa hanya ya atau tidak saja, tapi menggunakan beberapa kemungkinan-kemungkinan yang nanti kita katakan dengan logika fuzzy tersebut, yaitu adanya rentang nilai di antara 0 sampai 1. Berapa nilai di antara 0 dan 1 itu tidak terhingga. Jadi, ini adalah kemungkinan-kemungkinan yang ada dalam nalar manusia yang kita terjemahkan dalam logika fuzzy, bahwa logika fuzzy tersebut tidak hanya mengenal antara 0 dan 1 saja, tetapi rentang nilai antara 0 dan 1 tersebut. Presentasi logika tradisional. Nah, di sini kita contohkan ada 2 variabel, lambat dengan speed 0 dan cepat dengan speed 1. Jika kita terjemahkan ke dalam skrip bahasa sederhana, boolean speed, get the speed. If, jika speed sama dengan 0, speednya adalah lambat. L, selain itu speednya adalah cepat. Jadi, di sini hanya ada 2 jawaban, yaitu lambat dan cepat. Ini adalah representasi dari logika tradisional. Mari kita ke dalam logika fuzzy. Untuk setiap problem harus dipresentasikan dalam fuzzy set. Apa itu fuzzy set? Nah, tadi kita tahu fuzzy set atau logika fuzzy adalah nilai tidak hanya 0 dan 1, tetapi adalah rentang nilai antara 0 dan 1. Jadi, di sini kita bagi atas 4 variabel atau 4 kelompok, yaitu sangat lambat, cepat, dan sangat cepat.
Nah, variabelnya tidak hanya lambat dan cepat, tetapi ada sangat lambat, cepat, dan sangat cepat. Lambat dengan nilai 0,0 sampai 0,25, lambat dengan nilai 0,26 sampai 0,50, cepat dengan nilai 0,51 sampai 75, dan sangat cepat 0,76 sampai 1. Maka itu adalah representasi logika fuzzy. Rentang nilai antara 0 dan 1 itu di sini ada 4. Bagaimana kalau kita tambahkan? Misal di sini ada sangat lambat sekali dan di sini ada sangat cepat sekali. Jadi rentang nilai di sini bukan hanya 0,25. Jadi 1 dibagi 6 kelompok itu tadi. Alasan menggunakan fuzzy logic. Secara umum, logika fuzzy digunakan untuk tujuan komersial dan praktis seperti konsep logika fuzzy mudah dimengerti, sangat fleksibel, memiliki toleransi pada data yang kurang tepat. Logika fuzzy didasarkan pada bahasa alami manusia. Logika fuzzy membantu mengatasi masalah ketidakpastian dalam rekayasa. Cabang logika fuzzy. Fuzzy rule-based system. Kedua ada fuzzy nonlinear simulation. Ketiga, fuzzy decision making. 4, fuzzy classification. 5, fuzzy pattern recognition. Dan 6, ada fuzzy control system. Fuzzy inference system merupakan metode untuk melakukan inferensi fuzzy. Antara lain, ada metode Tsukamoto, Mamdani, dan Sugeno. Fuzzy clustering mengklasteran dengan konsep himpunan fuzzy dengan menggunakan metode K-means, metode subjective clustering. Fuzzy database membongkar basis data dengan query fuzzy dengan model Tahani dan bagaimana membangun basis data dengan data-data fuzzy menggunakan model Umano. Fuzzy quantification theory mengenalkan data-data kualitatif dengan menggunakan teori himpunan fuzzy atau fuzzy quantification. Fuzzy associative memory atau FAM memetakan beberapa himpunan fuzzy yang membentuk aturan atau rule. Fuzzy linear programming menyelesaikan linear programming dengan batasan fuzzy. Fuzzy integer transportation problem menyelesaikan integer transportation problem dengan batasan fuzzy. Oke, sekian dari saya. Itu tadi penjelasan tentang logika fuzzy. Kalau ada salah kata atau yang lain-lain, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.